Kemudian hadis berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol lamma thaqulan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi maradihi, ketika bertambah berat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sakitnya, alladzi mata fi, yang beliau meninggal dengan sakitnya itu, ja'ala yataghashahul qarb, maka mulailah menutupi beliau al-qarb, kesusahan. Maksudnya beliau pingsan siuman. Ini kesusahan memang fisik ya. Dan beliau nanti ada hadisnya di hadis nomor 38 ya di kitab ini di bab sabar. Sakit Nabi SAW itu 2 kali lipat lebih parah dari sakit manusia biasa kita. Dan sakaratul maut Nabi itu lebih berat dibanding manusia biasa. Kenapa? Karena dijelaskan oleh Nabi sendiri, Nabi itu pahalanya lebih banyak. Pahalanya lebih banyak, maka susahnya juga lebih. Ya, sakitnya lebih parah. 2 kali lipat dari manusia biasa. Sakaratul mautnya juga. Dan itu Nabi sudah ajarkan sebelumnya. Kemudian ketika beliau mengalami, beliau jelaskan kepada istrinya. Jadi kalau ada orang yang sakaratul mautnya, wah susah. Ya, itu tong diponis, wah cana gede dosa. Berlaku Nabi gede dosa. Itu karena Nabi akan mendapatkan pahala 2 kali lipat. Dan cobaan untuk para Nabi itu, kata Ibnu Hajar dalam syarahnya, itu selalu 2 kali lipat lebih berat dibanding manusia biasa. Kenapa? Karena memang pahalanya lebih berat. Sok Nabi ketika kalah dalam perang Uhud kan, ia pingsan, terluka kepalanya, ini giginya tanggal, ininya tembus ya ke gerahamnya. Bapak kantos kecelakaan juga gitu ulahnya. Kalaupun ada ya 1-2. Nah, ini Nabi sangat parah. Itu juga yang sedang dialami oleh Nabi. Jadi jangan kemudian suudon, wah cenah ieu Nabi loba dosa, masa Nabi banyak dosa. Kan tidak semua yang jelek itu karena dosa ya, tapi ada juga karena hendak menambah pahala yang banyak. Jadi ketika kita mengalami seperti ini, naudzubillah min dzalik, seandainya kemudian ditakdirkan mengalami, ya tinggal sabar. Nabi saja yang Nabi manusia hebat, manusia super mengalami begini. Anu soleh teu kudu cenah Gusti, saya kan rajin ibadah, saya kan banyak berdoa, kok begini sakitnya susah. Tong kudu gitu. Nabi juga yang sangat soleh mengalami ini sakit susah sampai pingsan ya, bangun lagi pingsan lagi, siuman lagi pingsan lagi. Faqalat Fatimah radhiyallahu anha, Fatimah putrinya satu-satunya yang masih hidup saat itu, sampai berkata, wa karba abtah. Wa itu menunjukkan nudbah itu kasihan. Aduh, sangat beratnya. Karba itu kan kesusahan. Aduh, sangat susahnya. Abata itu ayahku ya, abati, tapi karena nudbah jadi pakai hak, abata ya. Faqala laha, lalu Nabi SAW menjawab, laisa ala abika karbun ba'dal yaum, tidak akan ada lagi kesusahan untuk ayahmu sesudah hari ini. Artinya Nabi SAW memberitahu Fatimah beliau akan wafat hari ini. Dan memang hanya Fatimah yang tahu. Asalnya kan Fatimah menangis, sudah menangis kemudian tersenyum tertawa. Ditanyakan oleh Aisyah, kenapa cana kamu? Saya tidak akan menyebarkan rahasia Rasulullah. Nah udah wafat baru dikasih tahu. Saya menangis karena Nabi memberitahu akan wafat hari ini.
sudah diberitahu, sudah diberi pilihan ya oleh Allah, mau memilih dunia atau memilih yang di sisi Allah. Maka Nabi memilih yang di sisi Allah. Itu artinya Nabi akan wafat. Fatimah menangis. Kemudian saya tertawa, kata Fatimah, tersenyum, karena sesudah itu Nabi memberitahu saya akan segera menyusul Nabi. Dan betul kan, bedanya hanya beberapa bulan, 3 bulan. Fatimah kemudian wafat ya. Coba orang gitunya, bapak akan meninggal 3 bulan lagi. Kalau Fatimah senang ya, karena yakin dengan Allah. Kalau kita baru diberi sakit parah juga, dah ujung-ujung nemen sieun mautnya ya, sieun mati. Padahal kenapa harus takut kematian? Semua akan mengalami teorina, barina hateletik maduka. Ya, Fatimah itu tersenyum. Ini termasuk ayahmu tidak akan mengalami kesusahan lagi sesudah hari ini. Maksudnya ya ini, kalau tidak susah lagi berarti udah meninggal. Kalau tidak meninggal berarti susah. Kan sakit parah. Sakit parah kan Nabi sendiri sudah menyabdakan tidak akan ada sakit parah karena tua, tidak akan ada yang bisa menyembuhkan kecuali mati. Ya. Falamma mata, lalu ketika beliau wafat, kata Fatimah, ya abata, aduhai ayahandaku, ajaba rabban da'ah, ya beliau sudah memenuhi Robnya yang memanggilnya. Ya abata, aduhai ayahku, man jannatul firdausi ma'wah, orang yang surga Firdaus akan menjadi tempatnya. Ya abata, duh ayahandaku, ila Jibrilanan, hanya kepada Jibril kami mengumumkan kematiannya, meratapi kematiannya. Falamma dufina, ketika dikuburkan, selesai dikuburkan, qalat Fatimah berkata radhiyallahu anha kepada Anas, kan ini hadis dari Anas, ya Anas, hei cenah Anas, atobat anfusukum, apakah hati kalian tega antahsu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turab, menaburkan tanah ke atas jenazah Rasulullah. Dalam riwayat lain ada keterangan dari Anas, nggak ada seorang pun yang tega menguburkan Nabi. Tega tuh ya. Seseorang dikasih kemudian sampai hatta ankarna anfusana, kami mengingkari diri kami sendiri ya. Sok bapak ketika ada seseorang yang sangat disayangi meninggal pan moal tega yang ngukur nafsu mah. Tapi ya harus diingkari nafsu itu, rasa kasih sayang itu piraku mau dikuburkan ya, karena tuntunan syariat ya. Pertanyaan Fatimah ini bukan memprotes, bukan, tapi hanya bertanya, ku masih cenah perasaan tega terus. Kata Anas, ya nggak tega, tapi masa nggak dikuburkan, kan sudah syariatnya harus dikuburkan. Hadis ini menunjukkan dalam bab sabar ya, bahwa ungkapan-ungkapan nudbah itu ungkapan sayang, tapi tidak berarti merajuk. Merajuk itu memprotes takdir, enggak ya. Ungkapan aduhai ya, aduh yang menunjukkan kasih sayang itu tidak menyebabkan seseorang divonis tidak sabar, asal tetap ingat kepada Allah. Ini juga kan Fatimah demikian. Jadi melihat Nabi gelisah, misalkan kita ya melihat anak, melihat cucu sakit, lalu aduh karunya teuing ieu budak gitu. Itu tidak berarti kita menolak takdir, enggak ya. Itu hanya ungkapan manusiawi. Selama kita masih bergantung kuat kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan yakin ini penyakit dari Allah yang bisa menyembuhkannya juga Allah, maka ungkapan-ungkapan nudbah ya, aduhai seperti itu tidak mengurangi pahala. Kalau memang salah,
Pasti ketika Nabi sakit, lalu Fatimah tadi ngomong begitu, Nabi tegur, jangan begitu. Enggak, kan Nabi enggak menegur. Malah Nabi membenarkan, tenang saja Neng, Bapak ini terakhir merasakan begini, besok mah enggak. Maksudnya besok akan wafat. Kemudian hadis berikutnya masih tentang kematian. Wa Nabi Zaid Usama bin Zaid ibni Harithah. Abu Zaid Usama bin Zaid. Ya, jadi menamai anaknya sama dengan bapaknya. Anaknya Zaid dan bapaknya juga Zaid bin Harithah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maula Rasulullah, asalnya hamba sahaya kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah. Wa hibbihi wa ibni hibbihi, kekasihnya dan putra dari kekasihnya. Karena kan Zaid bin Harithah ini anak angkat Nabi, Usama ini cucu angkat Nabi. Radhiyallahu anhuma qala arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang putri Nabi mengirim utusan. Dalam riwayat lain disebut Zainab. Inna bni qad ihtudira, anakku sedang dihadiri. Dihadiri itu kondisi yang kita tahu, prediksi ini enggak lama lagi akan meninggal. Tudiro. Tapi kan tidak setiap yang tudiro wafat. Ya, mungkin wafat, mungkin tidak. Beda dengan sakarot. Kalau sakarot itu sakau ya. Sakarot itu kan mabuk. Sukarot itu mabuk, kondisi menjelang kematian. Ya. Kondisi betul-betul menjelang kematian sesaat sebelum dicabut nyawa. Ya, itu sakaratul maut. Kalau ini tudiro, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas yang hadisnya sudah kita bahas. Beliau kan merasa ajal akan menjemput ketika haji wada. Boleh cenah saya sedekahkan semua hartanya, kan nggak jadi. Beliau masih hidup sampai zaman Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi wafatnya nggak jadi. Ini juga tudiro. Jadi merasa bahwa anaknya atau cucu Nabi ini akan meninggal dunia. Fashhadna, tolong hadir ke kami. Farsala, lalu Nabi membalas kepada utusannya, yukri'us salam, sampaikan salam dulu karena sedang ada keperluan. Wa yaqul, dan katakan kepada putriku, inna lillahi ma akhoda, sesungguhnya milik Allah semua yang dia ambil. Jadi seandainya harus meninggal pun, tenanan kan milik Allah. Kita semua dari Allah dan tentu akan kembali kepada Allah. Anak kita milik Allah, kalau kemudian diambil oleh Allah, ya nggak usah marah, ya nggak usah terlalu marah-marah, bersedih di luar batas. Ya. Walahu ma'ato, dan milik Allah juga apa yang Allah berikan. Ya. Yang kita miliki itu semua milik Allah. Yang sedang kita miliki milik Allah. Yang kemudian luput hilang dari kita itu juga milik Allah. Kuma Allah. Baik. Nabi mengajarkan kesadaran tingkat tinggi. Wa kullu syai'in indahu bi ajali musamma, dan segala sesuatu di sisi Allah itu ada ajal yang sudah ditentukannya. Fal tasbir, hendaklah engkau sabar. Wal tahtasib, dan hendaklah harapkan pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Udah pulang lagi utusan itu, lalu dikirim lagi. Fa arsalat ilai, dikirim lagi, tuqsimu alai, sampai bersumpah la ya'tiyannaha, harus datang sekarang. Ini kondisinya sudah kritis. Ya terbayang tuh ya. Seorang anak ya menghadapi anaknya, pastikan panglumpatannya ke orang tuanya. Ya. Faqoma, lalu beliau pun kemudian bergegas berdiri. Wa ma'ahu, ditemani oleh Sa'ad bin Ubadah, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Thabit. Ini sahabat-sahabat Ansor semuanya. Dan beberapa orang sahabat lainnya radhiyallahu anhum. Farufi'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sabi. Nabi ke sana sudah meninggal cucunya.
lalu diberikan kepada Nabi, fa'aqadau fi hijrihi, lalu disimpan di ais ya oleh Nabi, digendong, wa nafsuhu taqaqqa'u, dan hati Nabi terisak-isak ya, menangis, menahan tangis. Fafadat aina, sampai berlinang air. Faqala Sa'dun, Sa'd bin Ubadah kemudian bertanya, ya Rasulullah, ma hadza? Rasul, kenapa ini? Kan Anda sendiri yang menjelaskan bahwa kalau menangis nanti yang meninggalnya akan disiksa. Ya, kalau keluarganya menangisi yang meninggal, nanti yang meninggalnya akan disiksa kubur. Ya. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, hadza rahmatun, ini adalah rahmat, rasa kasih sayang. Ja'alallahu ta'ala fi qulubi ibadihi, yang Allah berikan kepada hati hamba-hambanya. Dalam riwayat lain, fi qulubi man syaa min ibadi, kepada hati hambanya yang Allah kehendaki. Tidak semua diberikan sifat penyayang seperti itu. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama, dan hanya saja Allah memberi rahmat kepada hamba-hambanya yang penyayang. Dalam riwayat lain Nabi menjelaskan, ini adalah rahmat dari Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang khusus, yang soleh. Kalau enggak begini berarti dia tidak diberi rahmat oleh Allah. Jadi ciri orang mendapatkan rahmat Allah itu ruhama. Ruhama itu sangat menyayangi. Yang kedua, dalam riwayat lain kata Nabi, innallaha la yu'adzibu bihadza wa hadza, ya, walakin yu'adzibu bihadza wa hadza, ya. Allah tidak akan menyiksa karena cucuran air mata dan kesedihan hati. Allah hanya akan menyiksa karena ini jeritan, tangisan, dan ini wah nepikeun ka nyalah sampai histeris, wah gedek cicing. Nah itu jadi maksud mayit disiksa karena tangisan keluarganya adalah yang menangisnya sampai bersuara, ya, menjerit-jerit, meronta-ronta, dan sampai wah semua, ya, ini dipukul dada, pukul wajah, rambut diacak-acaknya, hordeng dicabut misalkan gitu ya, semua dilakukannya gerakan tangan, gerakan kaki, wah kokosodan gitu membudak ya. Nah ini hadis menjelaskan demikian. Kalau kita ada yang meninggal kemudian bercucur air mata, kemudian terisak, ya, bersedih, menangis tapi ditahan, maka itu bagian dari rahmat Allah, menunjukkan bahwa hati kita masih ada rahmat dari Allah. Kalau tidak begitu justru berarti menunjukkan hati kita tidak diberi rahmat oleh Allah. Dan ini tidak mengurangi kesabaran, ya. Jadi sabar itu bukan berarti tidak menangis sama sekali, bukan berarti tidak mencucurkan air mata sama sekali. Itu bagian dari rahmat. Justru sabar itu terlihat dari bagaimana dia memanage tangisannya, ya, menahan tangisannya, itu bagian dari kesabaran. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.